Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar, sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim. Dijagalah marwahnya yang bayar pajak. Masa kayak ngene Pak, seadanya. Nggak masuk akal Pak, warga Kaltim. Sana rumah sakit HIS, sana pusat pemerintahan Kutai Barat. Mobil rombongan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud terperosok ke dalam parit saat kunjungan kerja ke Kabupaten Mahakam Ulu. Mobil terperosok ke dalam parit saat rombongan Gubernur Kaltim melewati jalur perusahaan hutan tanaman industri yang penuh debu. Debu yang tebal membuat jarak pandang pengemudi terbatas hingga akhirnya jatuh ke dalam parit. Dalam insiden tersebut, 3 orang di dalam mobil terdiri dari sopir, staf, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan atau Atbang 1 Pemprov Kaltim dievakuasi dengan selamat. Karena kondisi tanahnya tanah kepasiran, lalu jarak pandangnya juga sangat terbatas. Tetapi kecepatan kami tidak melebihi dari 40 km per jam. Karena kondisinya ada rider, ada apa segala macam, dan kondisi jalan yang tidak memungkinkan kita tidak dengan kecepatan yang tinggi. Tapi alhamdulillah kami. Gubernur Kaltim disorot usai polemik mobil dinas 8,5 miliar rupiah, utangnya 137 miliar rupiah. Nama Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud kembali menjadi sorotan publik setelah polemik pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Di tengah perdebatan tersebut, istri Gubernur Kalimantan Timur ini kiblat fashionnya kemana dah? Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Menurut gue ya, kayaknya Kalimantan Timur nih dingin banget gitu ya. Apa Kalimantan Timur nih kayak Eropa gitu loh. By the way, gue belum pernah sih ke Eropa, cuman mungkin Kalimantan Timur tuh mirip-mirip Eropa kayaknya ya. Berduit sih, tapi gayanya tuh ngampungnya ngampung banget gitu. Kata netizen, bukan kata gua. Kalian itu harusnya bisa melihat aura ibu pejabat, aura istri Gubernur Kalimantan Timur ya. Kalian tuh harusnya bisa melihat aura-aura tersebut ya. Auranya apa? Ya coba kalian tulis di kolom komentar aura apa coba yang kalian lihat. Kalau gue sih melihat aura orang haya. Gubernur Kalimantan Timur itu kan menyuruh kalian untuk apa ya, untuk menjaga marwah Kalimantan Timur gitu ya. Nah istrinya gubernur ini kan juga masyarakat, juga rakyat gitu loh. Jadi marwah yang harus dijaga itu ya istrinya itu. Nah, Bapak Gubernur itu sangat dengan yakin dan percaya bahwa beliau itu sudah menjaga marwah istrinya. Lihat aja dari cara berpakaian istrinya itu, wah, istrinya itu sangat amat menjaga marwah serta auratnya loh kawan. Kalian harusnya bisa melihat style istri Gubernur Kalimantan Timur itu ya 11-12 dengan Queen Elizabeth sayang. Kalian gak boleh gitu ya netizen ya, gak boleh menghujat fashion seseorang. Fashion itu unlimited guys, fashion itu universal guys. Kalian gak boleh ngehujat style seseorang. Gue juga gak tahu nih sekarang cuaca di Kalimantan itu kayak gimana gitu ya. Bisa jadi Kalimantan Timur itu memiliki matahari satu orang satu gitu loh. Jadi istri Gubernur Kalimantan Timur itu membutuhkan kacamata yang gede banget kayak gitu loh, untuk melindungi sinar UV langsung masuk ke dalam mata. Karena sinar matahari itu tidak bagus kalau terpapar langsung ke mata kita. Tapi mungkin ya, mungkin dugaan gue benar kalau Kalimantan Timur itu dingin kayak Eropa gitu ya. Mungkin di Kalimantan Timur itu turun salju. Soalnya istri Gubernur Kalimantan Timur ini suka banget pakai bulu-bulu gitu loh. Bahkan ya kalau gue lihat-lihat ya, wajah dari istri Gubernur Kalimantan Timur itu sekilas itu mirip banget loh sama Lady Diana. Kalian itu harus tahu satu hal ya, bahwa uang itu tidak dapat membeli aura. Aura yang dimiliki sama istri Gubernur Kalimantan Timur ini sangat aura mahal gitu ya guys ya. Tapi serius deh ya ibu, saya mau nanya, aura fashion ibu itu kiblatnya ngikutin siapa bu? Soalnya jujur aja bu, saya ini tersepona bu sama fashion ibu gitu loh. Saya sendiri tuh kalau mau berfashionable itu kayak susah banget milih stylenya gitu bu. Jadi saya pengen tahu kiblat fashion ibu tuh kemana gitu, pengen saya ikutin rasanya. Tersepona banget saya tuh. Udah ya guys ya, gue udah gak kuat deh ya. Komenannya sisanya kalian aja yang lanjutin deh, gue capek deh, gerah deh, mau makan Indomie dulu. Bye. Gubernur Kaltim Rudi Masud terciduk memakai Range Rover lagi waktu datang ke IKN. Katanya ini mobil pribadi, emang ya? Ayo kita cek LHKPN-nya. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Menurut laporan KPK di LHKPN, total kekayaan Rudi Masud sekitar 166 miliar. Memang kaya dia rupanya. Tapi yang bikin publik curiga, di LHKPN-nya nggak ada mobil Range Rover. Total nilai kendaraannya ya sekitar 250 juta. Beda jauh sama Range Rover. Mobil dari mana ini sebenarnya?
Kalau memang itu mobil pribadi, kenapa nggak dicantumkan di LHKPN? Apa untuk menghindari pajak? Padahal aturannya jelas, pejabat negara itu wajib melaporkan semua asetnya. Gubernur Kaltim ini memang agak lain ini. Di saat gubernur lain putar otak mengelola APBD-nya biar nggak jebol, dia malah mikirin gaya-gayaan. Mobil presiden aja nggak sampai 9M kok. Menurut keyakinan kalian, dia lebih cocok naik Range Rover apa naik mobil India? Kan udah banyak mobil India dipesan, kasih aja sama dia satu. Baraya, bulan puasa kan ulah ngakibahnya bisa mengurangi pahala puasa orang. Ame mah cuma mere informasi. Masih apal Gubernur Kalimantan Timur anu basaker eta nyindiran Kang Deddy Mulyadi, nyebut Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy gubernur konten. Nah, mantap ini Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Tah masih apal ke gubernur eta kan sempet viral. Tah ayeuna viral deui. Lain karena prestasi, akan tetapi karena mobil dinasna seharga 8,5 miliar. Ujung lucuna deui klarifikasina. Cenah kunaon mobil dinasna seharga 8,5 miliar? Kusabab untuk menjaga marwah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Bapak mah bisa aja. Padahal untuk menjaga marwah Kalimantan Timur, bukan mobil gubernurnya yang dimahalkan. Akan tetapi jalan-jalan di Kalimantan Timur yang dibaguskan. Ini teh konsepnya gimana sih? Contoh dong. Gubernur yang Bapak sindir, gubernur yang Bapak sebut gubernur konten, kok kerjanya lebih bagus dari Bapak? Di Jawa Barat, bukan yang diutamakan ya untuk perjalanan dinas gubernur, untuk kendaraan atau mobil dinas gubernurnya. Akan tetapi untuk menjaga marwah Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi lebih memilih memperbagus jalan ketimbang ngurusin mobil dinas gubernur. Bapak tahu nggak, Gubernur Jawa Barat itu nggak ada BBM-nya. Gubernur Jawa Barat itu tidak ada BBM, tidak ada perjalanan dinas, tidak ada mobil dinas, itu tidak ada pakaian dinas. Kenapa? Karena saya mempertimbangkan diri saya dari operasional saya juga cukup. Saya ingin mengklarifikasi terkait dengan postingan kemarin yang menyebut bahwa tim ahli atau TAGUPP Gubernur Kalimantan Timur itu berjumlah 38. Ternyata teman-temannya jumlahnya 47 orang ya, dengan anggaran 8,3 miliar per tahun. Ya, di mana ketua TAGUPP-nya Gubernur Kaltim itu menerima honor 40 juta dan di bawahnya sekitar puluhan juta ya. Kalau saya melihat ini pasti sudah tumpang tindih dengan tugas-tugas dari kepala OPD atau perangkat daerah, teman-teman. Nah, tim ahli ini kan tidak jelas, teman-teman. Ya, lebih kepada nuansa politik, lebih kepada mengakselerasi, ya, mengkanalisasi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan politik dan kepentingan pribadi. Nah, harusnya ya kita minta Mendagri untuk mengontrol atau membatasi hal ini ya. Yang tidak masuk akal nih jumlahnya 47 ya. Tim ahli itu dia ya hanya memberikan masukan saja kepada gubernur. Kapan harus banyak-banyak ya. Cukup 5 orang misalnya ya. Kenapa kemudian ada 47 dan ini menjelaskan seperti apa? Targetnya apa ya? Cara kerja mereka seperti apa? Jadi gubernur memang harus banyak-banyak turun ke lapangan, harus banyak-banyak membaca, harus banyak-banyak membangun networking, membangun komunikasi, sehingga informasi-informasi, pemahaman dia terkait dengan pelayanan, terkait dengan pembangunan, terkait dengan persoalan masyarakat itu
semakin banyak, sehingga nanti ketika mengambil keputusan dan kebijakan itu kebijakan yang memang benar-benar tepat, bermanfaat buat pemerintahan dan masyarakat. Saya kira begitu, teman-teman.